Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Mas John Official. Oke teman-teman, si Roy Panci ini memang tidak ada puasnya dan tidak ada henti-hentinya memfitnah Bapak Jokowi. Setelah kalah dengan memfitnah ijazah Bapak Jokowi, kini Roy Panci mulai mempermasalahkan tentang akte Bapak Joko Widodo. Memang luar biasa sih Panji satu ini ya. Sampai-sampai akte pun ingin dibuktikan asli atau tidak. Sekelas Roy, profesor, hanya karena perkara ecek-ecek masalah ijazah, masalah akte, dipermasalahkan. Nggak ada kerjaan lain kamu, Roy Suryo? Nggak ada kegiatan lain, Roy Suryo? Siapa sih dalangmu? Siapa sih yang menyuruhmu, Roy? Akte lo suruh membuktikan asli atau tidak. Bener nggak yang namanya itu Mulyono atau Muldono atau Joko Widodo? Saya nggak habis pikir nih si Roy Panci satu ini. Memang gerombolan-gerombolan PA seperti Roy Panci ini nggak ada henti-hentinya untuk menebar fitnah, menebar kebencian, membuat tersah gaduh di negara ini. Ya, hanya mantan Menteri Panci aja bisa seolah-olah mencari panggung politik dengan cara begini, ecek-ecek dengan cara rendah seperti ini, Roy. Makanya kamu tuh nggak dipakai di politik, nggak dipakai menteri, nggak dipakai jadi apa-apa di negara ini selama Bapak Jokowi memimpin. Karena apa? Kualitasmu yaitu tadi, Panci. Oh alah, akte suruh buktikan. Nanti setelah akte kamu kalah apa lagi? Surat nikah Bapak Jokowi, kau minta buktikan juga asli atau tidak. Habis itu akte apa lagi? Akte anak-anaknya Bapak Jokowi, kau suruh buktikan asli atau tidak. Roy, sudahlah, nggak akan menang. Kau buat isu-isu, kau buat gaduh di negara ini, malah yang ada jelek namamu sendiri. Oke teman-teman, tak perlu berlama lagi, kita saksikan video berikut ini di mana Roy Suryo menantang Bapak Jokowi untuk menunjukkan aktenya asli atau palsu. Check it out. Coba cari Mas, saya pengen tahu itu yang namanya kalau emang Pak Jokowi itu punya nama akte kelahiran. Ya, saya pengen tahu akte kelahiran dia itu benar-benar namanya Mulyono atau Joko Widodo. Parah. Ini menarik nih. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61. Kalau namanya Mulyono, berarti itu tulisnya Moel Jono. Iya. Kita belum pakai IYD. Akte jadi masalah loh. Yang 72 73, Bro. 73. Ya. 73. Atau kalau dia Joko Widodo ya De Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y berarti dia Yoko Widodo. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Iya. Aduh. Ini coba dicari ya aktenya. Ya. Kita menantang sekarang. Ayo, akte Ya. kelahiran dicari. Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu, ya. Dan kemudian dibacakan dengan begitu bersemangat ya oleh seorang dengan pangkat brigadir jenderal. Ya. Buat saya ini yang menurut saya sangat memalukan Republik, ya. Shalom, kembali lagi dengan saya Aibda Vicky Aristo Ketendago, Bintara Polres Kepulauan Talaut. Nah, jadi pada saat ini saya ingin menanggapi pernyataan dari Prof. Ikrar dalam suatu podcast, di mana pada podcast yang penggalannya sudah kita saksikan tadi, Prof. Ikrar mempertanyakan kapasitas Bareskrim dalam penanganan peristiwa dugaan tindak pidana ijazah palsu Pak Jokowi, di mana Prof. Ikrar mengatakan mana ada dalam satu negara badan reserse kriminalnya yang menentukan ijazah seseorang asli atau palsu, dan kemudian diberitahukan secara bersemangat oleh anggota berpangkat Brigjen. Nah, jadi bagi Prof. Ikrar, hal ini adalah hal yang sangat
memalukan. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mewakili Bareskrim. Secara pribadi saya hanya merasa terpanggil untuk menanggapi informasi yang bagi saya bisa menyesatkan. Nah, jadi pertama, delik yang diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis adalah delik pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUH Pidana. Nah, delik ini delik biasa. Kemudian klasifikasi perkara ini adalah sedang, bukan perkara berat, yang Polsek pun biasa menangani perkara-perkara seperti ini. Namun kenapa ini menjadi luar biasa, yaitu karena menyangkut dengan siapa profil pengadu, profil teradu, dan juga kepentingan-kepentingan yang terseret di dalam masalah ini. Nah, kemudian kita harus memahami dulu definisi dari penyelidikan. Jadi penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Nah, jika dalam suatu penyelidikan penyelidik tidak menemukan peristiwa pidana, penyelidik wajib menghentikan penyelidikan, dan itulah yang dilakukan oleh Bareskrim. Jadi Bareskrim sudah melakukan penyelidikan dengan sangat komprehensif, dengan memeriksa begitu banyak pihak sampai bisa mengetahui mesin ketik apa, merek apa yang digunakan untuk mengetik ijazah Pak Jokowi, kemudian percetakan mana yang mencetak ijazah Pak Jokowi, sehingga mencapai suatu konklusi bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik, sekali lagi identik, bukan asli. Sehingga penyelidik menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Namun demikian, mungkin ada satu narasi dari Pak Brigjen Juandani Raharjo yang mengatakan penyelidik mendapatkan ijazah asli Pak Jokowi, kemudian membandingkannya dengan ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ini yang disalahpahami oleh Prof. Ikrar. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud ijazah asli oleh Pak Brigjen Juandani Raharjo itu ijazah asli lawan dari ijazah fotokopi, bukan ijazah asli lawan dari ijazah palsu. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kalau Pak Prof. Ikrar mempertanyakan di mana ada dalam satu negara badan reserse kriminalnya yang bisa menentukan ijazah seseorang asli atau palsu, jawabannya tidak ada. Dan kalau Prof. Ikrar juga mempertanyakan kenapa anggota yang berpangkat Brigjen memberitahukan secara bersemangat, nah sekarang saya balik bertanya, bagaimana jika peristiwa ini, penghentian penyelidikan peristiwa ini dihentikan secara diam-diam oleh Bareskrim, tidak melalui konferensi pers, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, mungkin teman-teman dapat menjawab. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya Aibda Vigaristo Ketendago. Salam dari Porudisa. Sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak baca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya, ini sangat berbahaya kayak gini ini kalau diterus-teruskan gitu ya. Nah. Kemudian kenapa kok ini jadi rame banget ini? Karena gini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh ini. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini.
Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini sekian persen dan sebagainya. Betul itu teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak. Oh, di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang apa itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, yo harus buktikan kan.